kontrakan di atas tanah sengketa. Nasib sial memang tidak tertera di kolom kalender. Siapapun bisa mengalami tanpa bisa menduga. Tak terkecuali keluarga yang baru saja berlayar dalam biduk rumah tangga. Arya dan Sinta baru saja menikah 2 bulan yang lalu. Di masa yang harusnya tengah berbahagia, mereka justru tengah dirundung duka. Arya yang baru saja menjadi kepala keluarga justru baru di PHK oleh tempatnya bekerja. Pengurangan karyawan karena penurunan produksi dan penjualan membuatnya mendapatkan sial yang tak diduga. Terutama karena ia bekerja di bagian marketing. Penjualan yang menurun, target yang sulit tercapai membuatnya menjadi sasaran tembak dari imbas pengurangan karyawan. Sementara itu, ia harus bertanggung jawab atas kehidupan wanita yang baru saja ia nikahi. Di samping itu, kontrakan yang mereka tempati baru saja jatuh tempo dan harus diperpanjang. Kontrakan itu sudah lama ditempati oleh Arya sejak setahun yang lalu. Pada awalnya, Sinta mengajak suaminya itu tinggal bersama di rumah bersama keluarganya. Namun bagaimanapun, seorang lelaki memiliki pride yang harus dijaga. Ia merasa tak nyaman dengan opsi yang diberikan karena bisa saja dianggap sebagai menantu yang tak mampu menghidupi istrinya sendirian. Harga kontrakan yang saat ini ditempati terasa menjadi sangatlah mahal, sehingga pada akhirnya Arya memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih murah dari tempat yang menaunginya saat ini. Belum membasahi dahi dan tubuhnya, Arya bahkan bisa merasakan keringat mengalir dari dada ke perutnya. Siang terik yang menyengat harus tetap ia hadapi untuk berjalan berkeliling mencari calon hunian baru yang sekiranya sesuai dengan kondisi keuangan yang terbatas. Uang tabungannya hanya tersisa beberapa puluh juta untuk memperpanjang kontrakan dan biaya hidup sehari-hari selama ia masih mencari pekerjaan baru. Sinta memang bekerja, namun tidaklah pantas jika ia bergantung dengan gaji dari istri yang baru ia nikahi. Meski Sinta tidak mempermasalahkan, namun ia adalah kepala rumah tangga yang harus tetap memegang tanggung jawab. Arya berbelok memasuki sebuah jalan seukuran 2,5 meter yang cukup untuk dimasuki 1 unit mobil. Di tembok ujung jalan itu tertuliskan, kontrakan disewakan. Dalam hatinya, Arya berharap semoga ini adalah hari keberuntungannya. Ia tersenyum memasuki jalanan itu dan menemukan deretan kontrakan dengan pintu yang berderet. Suasana yang asri dengan pohon jambu di depan kontrakan, juga lahan parkir yang lega, membuat tempat itu seolah seperti oase tersembunyi. "Permisi, Assalamualaikum," sapa Arya pada seorang ibu yang tengah menyapu halaman. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mas?" jawab ibu itu sambil menatap Arya penuh tanya. "Wah, ini saya lihat di depan itu ada tulisan kontrakan disewakan. Kalau boleh tahu harga sewanya berapa ya?" tanya Arya dengan ragu pada ibu yang baru saja ia temui. "Oh, mau lihat kontrakan? Ya, kebetulan per bulannya itu 800.000. Di dalam ada ruang tamu, 1 kamar, dapur dan kamar mandi," jawabnya, menjelaskan apa yang ada di dalam rumah kontrakan yang ada di dekatnya. Wah, menarik. Apa ibu yang punya kontrakan?" "Oh iya, maaf, jadi nggak sopan. Perkenalkan, nama saya Arya. Kebetulan sedang memang mencari kontrakan yang bisa disewa per bulan," ucapnya sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Nama saya Madina. Kebetulan tante saya yang punya. Saya di sini hanya diminta untuk mengelola. Mau lihat isinya?" Ia menyambut salam dari Arya dan menawarkan Arya untuk masuk ke dalam kontrakan. "Boleh Kak, kalau tidak merepotkan," jawab Arya singkat sambil menganggukkan kepala. Sebentar ya, saya ambil kuncinya dulu," jawab sambil tersenyum, kemudian masuk ke rumahnya untuk mengambil serenteng kunci. Arya menunggu sembari menatap sekitar. Ia merasa cukup nyaman dengan suasana yang baru saja ia temui. Pohon jambu yang rindang membuat lingkungan itu memiliki area hijau yang teduh. Tak ketinggalan rerumputan yang tumbuh di sekitarannya membatasi area paving block yang digunakan sebagai area parkir. Ada 5 deret pintu berwarna coklat gelap. Setiap kontrakan dibatasi dinding setinggi 1 meter sebagai pagar yang memisahkan satu kontrakan dengan yang lainnya.
Dalam hati, Arya merasa beruntung karena harga yang ditawarkan juga masuk akal. Setidaknya ia masih bisa mengontrak di tempat itu sampai 6 bulan ke depan. Di samping itu, lokasinya juga tak jauh dari tempat tinggal yang lama, yang berarti istrinya tak perlu menempuh jarak yang lebih jauh ketika bekerja. Mari mas, saya tunjukkan isinya. Ibu muda itu tiba dan mengajak Arya untuk masuk ke kontrakan yang masih kosong dan disewakan. Ceklek, pintu terbuka. Ruangan itu terlihat lowong karena belum ada isinya. Arya melepas sandal kulit yang ia pakai, kemudian mengikuti Madina masuk. Lampu dinyalakan untuk menerangi ruangan. Terlihat nyaman meski butuh kipas angin, bahkan penyejuk ruangan agar tempat itu menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Gimana mas Arya? Cocok? Tanya Madina yang melihat reaksi Arya yang terlihat tertarik dengan kontrakan yang ia tawarkan. Saya sih cocok. Nanti saya coba obrolin lagi sama istri. Nomor ponsel yang ada di depan itu punya kakak? Tanya Arya memastikan. Oh iya, itu nomor saya. Saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga berjodoh dengan rumahnya, jawab Madina sambil tersenyum. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya, ucap Arya menyalami Madina, kemudian berlalu dengan motor Matic yang ia gunakan. Arya tersenyum lega. Ia tinggal meyakinkan Sinta dan mempersiapkan kepindahan mereka, ditambah angka yang diberikan juga cukup aman untuk mereka. Seketika, hawa yang panas terasa sejuk baginya. Terik matahari juga tak lagi menjadi sesuatu yang berarti. Seketika, harinya menjadi berubah ceria. Lelah dan rasa takut tak lagi menghantui benaknya. Saat ini ia tinggal memikirkan untuk mencari kerja di tempat yang baru, berharap yang lebih baik dari yang sebelumnya. Meski gaji yang ia terima mungkin lebih kecil, toh semua butuh proses. Pada akhirnya gaji yang diterima juga akan meningkat seiring berjalannya waktu. Satu masalah sudah selesai, tinggal satu lagi. Benang kusut yang tadinya bergumpal dalam hidupnya kini satu persatu telah terurai. Rasa bahagia itu menjadi satu titik lengah. Arya tak sadar bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya yang tengah menunggunya di balik pintu. Pintu dibuka. Arya baru saja tiba di rumah kontrakan yang selama 2 tahun belakangan ia tempati. Ia menatap sekitar, nafasnya ditarik dalam. Ia tak menyangka akan meninggalkan tempat yang selama 2 tahun terakhir menjadi tempat yang berteduh. Tapi keadaan yang memaksa. Ia tak mungkin sanggup membayar kontrakan yang harganya lebih mahal dan harus diperbarui kontraknya setiap tahun. Tentu saja menggelontorkan uang di atas 10 juta per tahun dengan sekian banyak ketidakpastian yang saat ini tengah merundung hidupnya. Ia menyalakan televisi dan menonton berita terkini sembari menunggu Sinta pulang. Jangan masuk. Sebuah suara menghentakkan Arya, membangunkan dari tidurnya. Setelah beberapa jam mencari kontrakan, dadanya berdegup kencang. Ia beranjak bangun dan berjalan menuju dispenser air untuk menenangkan gedoran di dadanya. Ia sempat terkejut dan itu membuatnya mendadak bingung. Mimpi yang aneh baru saja ia alami. Anehnya, tak ada apapun yang menjadi pertanda. Ia menganggap itu hanyalah bunga tidur yang mampir tanpa butuh bertanda. Ia menatap ponsel. Sudah pukul 5 sore. Sebentar lagi Sinta akan pulang dan ia akan mengajak Sinta untuk kembali ke calon hunian mereka demi memastikan bahwa istrinya itu merasa cocok. Lampu sudah dinyalakan. Matahari sudah beranjak menuju barat dan memendarkan semburat kemerahan sebagai batas pergantian gelap dan terang. Arya baru saja tiba setelah menjemput Sinta dari tempat kerjanya. Sedikit lebih lambat dari biasanya, namun hanya sedikit lebih lama. Mereka membersihkan diri, menyiapkan makan malam untuk setelahnya mereka akan kembali ke calon kontrakan yang akan mereka tempati. Arya sudah memberikan sedikit kisi-kisi tentang kontrakan yang siang tadi ia sudah kunjungi. Arya membuka 2 bungkus nasi lengkap dengan sayur dan lauknya sembari menunggu Sinta selesai mandi dan membersihkan diri. Makanan sudah terhidang. Ia tinggal menunggu sang istri untuk bergabung dan menikmati makan malam bersamanya. Sembari menunggu, ia memandang sekeliling. Dinding-dinding bercat putih yang baru beberapa bulan sebelumnya ia cat ulang, meski masih menyisakan beberapa bercak di beberapa bagian. Suasana ini tentu akan ia rindukan.
Loh, kok nggak makan duluan? Tanya Sinta yang tiba-tiba berlalu dan membuyarkan lamunan Arya. Ya kan nungguin kamu, biar makannya barengan. Masa iya nunggu 10 menit aja nggak bisa? Ucapnya sambil tersenyum menatap istrinya yang masih memakai handuk di kepalanya. Sudah, keringin dulu rambutnya. Udah lapar nih. Lanjutnya sambil melambaikan tangannya dengan posisi terbalik seperti tengah mengusir ayam. Beberapa menit kemudian, Sinta kembali dengan pakaian santai. Rambutnya masih lembab. Keduanya menyuap nasi dan sayur juga ayam kare yang menjadi langganan mereka. Keduanya memang jarang memasak. Mereka memasak berdua ketika akhir pekan ketika keduanya tengah libur bekerja. Tidak sering, tapi itu menjadi waktu berkualitas yang bisa mereka lakukan untuk semakin saling merekatkan hubungan. Makan malam selesai, Arya juga sudah mengkonfirmasi pada Madina untuk kembali ke rumah kontrakan bersama istrinya. Madina juga sudah memberikan jawaban dan bilang akan menunggu kedatangan mereka. Sejenak Arya merasa beruntung. Pencariannya tak berlangsung lama, surat elektronik juga sudah ia kirimkan ke beberapa perusahaan yang membuka lowongan. Ia tinggal menunggu kabar baik. Keduanya lalu bersiap. Pintu sudah dikunci dan sudah naik ke atas motor. Mereka berboncengan menyusuri jalan yang ramai kendaraan. 2 kilometer dari tempat mereka tinggal, mereka berbelok memasuki gang yang jalannya dapat dilewati dua mobil yang berpapasan. 200 meter dari mulut gang, keduanya kembali berbelok kanan memasuki jalanan yang di temboknya tertuliskan kontrakan disewakan, lengkap dengan nomor ponsel pengelola. Assalamualaikum, permisi, sapa Arya yang masih memanggil Madinah. Ia menatap sekitar. Sudah ada beberapa motor yang terparkir rapi di depan setiap rumah yang menjadi pertanda para penghuni sudah pulang dari kegiatan masing-masing. Tempat itu terlihat terang dengan lampu berwatt besar yang menerangi halaman, juga lampu dengan watt yang lebih kecil di setiap teras membuat area itu jauh dari kata suram. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita yang ditemani bunyi kunci pintu yang terbuka. Madinah keluar dengan pakaian santai sambil menenteng kunci kontrakan. Wah, ada Mas Arya sama istrinya. Perkenalkan, saya Madinah, pengelola kontrakan. Kebetulan tante saya yang punya dan tinggal di luar kota. Lanjutnya lagi menjelaskan sambil mengulurkan tangan untuk menyalami keduanya. Ah, iya kak, nama saya Sinta, istri dari Mas Arya. Kebetulan saya diberitahu kalau ada kontrakan kosong di sini. Kabarnya nyaman, makanya saya langsung ke sini deh. Jawab Sinta sambil tersenyum. Mereka bertiga kemudian berjalan beriringan menuju rumah nomor 3. Rumah yang tadi sudah dilihat oleh Arya. Sinta berbinar kala melihat kondisi rumah yang rencananya akan mereka tempati. Warna yang bagus dan cerah, sirkulasi udara yang baik, juga jendela memanjang ke bawah membuat tempat itu terasa lebih terang dan sejuk. Meski begitu, tetap saja ada kekurangan karena mereka tidak akan memiliki jendela di kamar karena dinding yang saling berdempetan. Namun, kekurangan itu mendadak sirna setelah Sinta melihat bagian dapur, tata letak yang diatur rapi dan terasa lega meski tak terlalu besar, membuat Sinta merasa bisa bereksplorasi dengan makanan yang akan mereka santap setiap harinya. Tak ketinggalan, kamar mandi sederhana yang rapi dengan dinding berlapis keramik berwarna putih dan biru cerah membuat tempat bersemedi itu terasa tenang. Gimana? Cocok? Tanya Madinah sambil menatap Sinta dan membubuhkan senyumnya. Sejauh ini sih cocok. Tapi untuk sewanya gimana? Apa per tahun atau bisa diecer per bulan? Tanya Sinta memastikan. Ah, kita di sini biasanya per 3 bulan. Kalau memang cocok ya bisa langsung setahun. Jawab Madinah. Ya sudah, kalau begitu cocok sih. Kita transfer kemana ya? Tanya Sinta yang langsung berbinar ketika mendengar kalau kontrakan itu bisa disewa tak harus langsung setahun. Ah ya sudah, nomor rekening saya sudah saya kirim ke nomor telepon Mas Arya ya. Bisa langsung pindah kalau pembayarannya sudah selesai. Jelasnya setelah mengirim nomor rekening. Ah ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu. Uangnya baru saja saya kirim ya. Tolong dicek ya kak, ujar Arya sambil menunjukkan bukti transfer dari ponselnya. Keduanya berpamitan dan berjanji akan segera mengisi rumah kontrakan itu di akhir pekan. Meski Arya bisa memindahkan sedikit demi sedikit perabotan, tapi alangkah baiknya semuanya dikerjakan berdua agar susunannya bisa disesuaikan.
Sesampai rumah, mereka bercengkrama dan mengobrolkan keadaan rumah yang akan mereka tempati. Mereka sangat bersemangat dan tak sabar menunggu akhir pekan di 2 hari ke depan. Obrolan terus berlangsung hingga menjelang pukul 11. Kemudian mereka tidur untuk kembali melakukan aktivitas esok hari. Acara makan-makan dalam rangka syukuran dihelat. Hari ini adalah hari ketiga pasangan itu menempati rumah baru. Mereka mengundang kerabat dan beberapa teman dekat untuk membaca doa bersama. Tak ketinggalan membagikan makanan ke tetangga sekitar. 2 malam mereka lewati dengan tenang. Bahkan keduanya berniat untuk memasang penyejuk udara ukuran terkecil agar kamar tidur mereka terasa lebih nyaman. Sinta juga sangat senang dengan kondisi halaman yang teduh oleh rindang pohon jambu. Ia merasa udara menjadi lebih segar dengan adanya pohon itu, terutama ketika siang terik. Intinya, tak ada hal yang mengganggu, ditambah tetangga kiri dan kanan juga cukup friendly. Sesekali mereka bertegur sapa ketika sore selepas senja. Sangat berbeda dengan kontrakan sebelumnya, yang rumah satu dan lain berjarak sehingga jarang terjadi tegur sapa dengan para tetangga. "Gimana rumahnya? Enak tinggal di sini?" tanya Madina yang baru saja selesai mengangkat pakaian yang dijemur di depan halaman rumahnya. "Alhamdulillah kak, rumahnya nyaman. Lebih kecil sih dari yang lama, tapi lebih enak," jawab Sinta dengan mata berbinar. "Syukurlah kalau memang cocok. Semoga betah ya. Jadi saya ada teman buat ngobrol," jawabnya sambil melambaikan tangan mengakhiri pembicaraan karena harus masuk untuk menaruh jemuran yang baru saja diangkat. Tak ada sesuatu yang aneh yang terjadi selama keduanya mendiami tempat itu. Rasa nyaman membuat mereka terlena dengan apa yang tak diduga dan bisa saja terjadi. Hingga satu persatu gangguan mulai terjadi dan meneror mereka. Sebulan berlalu dengan cepat. Rasa nyaman membuat mereka langsung memperpanjang kontrak yang awalnya hanya 3 bulan menjadi 6 bulan. Sangatlah disayangkan kalau rumah yang nyaman dan murah itu nantinya akan dinaikkan uang sewanya. Setidaknya itu yang mereka pikirkan. Ditambah, di minggu kedua mereka tinggal di rumah kontrakan baru, Arya akhirnya mendapatkan pekerjaan kembali di sebuah perusahaan logistik. Meski gajinya lebih kecil daripada sebelumnya, namun menurut mereka itu bukanlah sesuatu yang berarti. Toh mereka berdua sama-sama bekerja dan bisa saling bahu-membahu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah keduanya masih ada sisa uang tabungan yang bahkan hanya berkurang ketika awal kali pindah, yang tak lain dan tak bukan untuk biaya sewa rumah. Pundi-pundi penghasilan sudah mulai bisa mereka tabung perlahan. Meski tak seperti sebelumnya, hidup yang sederhana dan apa adanya membuat mereka bisa dengan mudah mengatur keuangan. Namun pada akhirnya, gangguan dari yang tak mereka ketahui mulai muncul satu persatu di antara ketentraman yang tengah mereka rasakan. "Yang, kunci motor mana ya?" tanya Arya yang tak menemukan kunci motor di tempat biasa ia menaruh. "Loh, bukannya di meja TV kayak biasanya? Soalnya aku kan nggak ada pindahin," jawab Sinta yang tengah berada di dapur. "Nggak ada ya? Mana ya? Tumben jadi lupa naruh." Ia kembali bertanya meski Sinta tak bisa memberikan jawaban. Arya mencari di sela-sela meja, di bawah kolong meja, bahkan di kantong celana yang sebelumnya ia pakai, namun hasilnya masih nihil. Kunci motor yang ia cari tak kunjung ditemukan. Memang belum ada urgensi untuk memakai motor, hanya saja ia tak mau benda penting itu hilang di waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ia tetap mencari dan terus mencari hingga sesuatu terdengar dari arah kamar mandi. Cering. Suara terdengar membuat Sinta berbalik badan menuju kamar mandi. Kegiatan di dapur yang tengah ia lakukan ditinggalkan sejenak. Pintu kamar mandi dibuka. Tak jauh dari kakus tergeletak serenteng kunci yang biasanya dibawa oleh suaminya. Tak ada benda lain di sana, hanya peralatan mandi dan kebersihan. Tak ada pula celana yang tergantung di belakang pintu. Lantas, mengapa kunci yang sedari tadi dicari justru terdengar jatuh di lantai kamar mandi? Hal itu menjadi pertanyaan selintas yang muncul di benak Sinta. Namun segera ia lupakan dan mencuci serenteng kunci yang baru saja ia temukan. "Yang, ini loh, ada di kamar mandi," ucapnya menyodorkan kunci pada Arya yang tengah berjongkok sambil mencari benda itu di segala penjuru ruangan.
Kok ada di kamar mandi? Ia langsung mengerjitkan dahi karena Arya merasa tak pernah membawa kunci ke kamar mandi. Apalagi ia benar-benar ingat bahwa sudah menaruh kunci di meja TV seperti biasanya. Itu adalah kebiasaan yang ia lakukan bahkan sebelum mengenal istrinya. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiat. Salah menaruh kunci dengan alasan lupa tentu bukanlah alasan yang masuk akal baginya. Iya, tadi ada suara benda jatuh. Pas aku lihat di kamar mandi ternyata ada kunci di lantai. Mungkin kamu lupa. Jelas Sinta pada Arya yang masih saja tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Arya pun hanya bisa pasrah dan menerima argumen dari istri tercintanya. Ia tak mungkin melawan karena buktinya sang istri memang menemukan kunci itu di kamar mandi. Kejadian itu lantas menjadi silap kali pertama dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Keduanya lantas kembali dengan kegiatan masing-masing. Sinta yang kembali ke dapur, sementara Arya yang kembali merapikan barang-barang yang baru saja ia buat berantakan karena kunci. Makan malam baru saja selesai mereka tunaikan. Piring kotor dan peralatan masak sudah dibersihkan dan disusun di sebuah rak kecil di dekat kompor. Beruntung, di bagian bawah meja kompor ada ruangan untuk menyimpan berbagai alat masak berupa panci, wajan, dan berbagai perkakas lain. Meski rumah mereka kecil, namun tetap terlihat rapi karena barang yang tak digunakan disimpan di tempat yang seharusnya. Pasangan muda itu merebahkan tubuh mereka sambil saling memeluk. Cerita-cerita keseharian dituturkan, diselingi candaan. Sesekali kecupan mesra terjadi di antara keduanya hingga keduanya perlahan tertidur saling berpeluk. Keluar, cepat keluar, suara terdengar ketika Arya tengah duduk sendirian sembari menyesap secangkir kopi. Ia memperhatikan keadaan halaman dari dalam ruang tamu kecil. Pintu sengaja tidak ditutup agar keadaan di bagian luar bisa leluasa ia pandang. Ia menoleh ke sekitar, tak ada orang lain. Namun perintah untuk segera keluar terus saja terdengar lirih dan serak di telinganya. Suara yang sama yang ia dengar sebelum akhirnya memutuskan pindah ke kontrakan yang baru. Sebagai orang yang sangat rasional, ia selalu menganggap jika itu hanyalah halusinasi yang tengah terjadi di dalam kepalanya. Ia memang sangat sibuk dan seringkali berinteraksi dengan banyak orang dan selalu berganti setiap harinya. Ia menganggap jika suara itu adalah ingatan di alam bawah sadar tentang orang yang sudah ia temui beberapa waktu terakhir. Namun, ia tak bisa mengenali suara siapa yang beberapa waktu ini terdengar. Arya mulai berdiri, menatap remang lingkungan yang diselimuti malam. Lampu halaman beruat besar menjadi satu-satunya penerang. Hanya saja terasa lebih redup. Malam terasa lebih dingin dan berkabut. Di ujung jalan masuk, Arya melihat seseorang tengah berdiri di bawah tiang lampu. Tak banyak yang bisa matanya tangkap karena wajah dan bagian depan tubuh orang itu tertutupi bayangan kepala dan rambutnya. Perlahan tapi pasti, Arya mendekat. Namun langkahnya tak kunjung sampai. Jarak yang hanya beberapa belas meter terasa sangatlah jauh hingga sesuatu menyadarkannya. Cepat! Cepat keluar dari tempat ini. Suara serak yang tadinya lirih berubah menjadi teriakan kencang yang memekakan telinga. Arya seketika terbangun. Matanya mengerjap, menyesuaikan dengan remang di ruangan kamarnya. Lampu sudah lama dimatikan. Tersisa sebuah lampu tidur kecil di sebelah kasur yang ditaruh di lantai beralas karpet. Di sebelahnya, Sinta tengah tidur pulas dan damai. Dengkuran halus terdengar, pertanda lelap perlahan mengikis lelah tubuhnya setelah seharian bekerja. Arya kembali merebahkan tubuhnya, menarik selimut dan berusaha memejamkan kedua matanya. Namun belum saja ia melakukan itu, pandangannya tiba-tiba teralih ke arah sudut atas ruangan, sudut terdekat dari kaki mereka. Arya mendadak bergidik dan membatu. Matanya nanar, terbuka lebar tanpa bisa ditutup. Di ruangan yang berwarna krem dengan minim ornamen di dinding, ia justru melihat sesuatu yang kontras.
Di sudut ruangan, ia bisa melihat sesuatu berwarna hitam tengah menggantung terjuntai hingga lantai, layan seperti kain berwarna hitam kusam yang bergerak-gerak tertiup semilir angin dari kipas duduk. Helai benda berwarna hitam itu bergerak terangkat, perlahan tersibak. Sesuatu yang ia kira adalah kain ternyata merupakan juntayan rambut panjang milik seorang wanita tua yang menempel di dinding tanpa busana. Tubuh keriput dengan banyak luka menganga menempel rapat di sudut ruangan. Mata yang cekung dan hitam menatapnya lekat, membuat seluruh bulu halus di tubuhnya seketika meremang. Arya berkomat kamit. Ia masih sempat mengira bahwa ini adalah halusinasi, namun ketika rambut itu tersibak dan menampakkan wajah tua dengan tubuh tanpa busana yang penuh luka, ia sadar bahwa fenomena gaib tengah merengkuhnya. Doa ia panjatkan secara terburu-buru, doa apapun yang ia ingat. Hingga beberapa menit berselang, sosok yang sedari tadi menatap dan menyunggingkan senyum padanya perlahan pudar menjadi asap hitam dan hilang tak kemana. Arya merasa tenang. Botol berisi air putih di dekatnya segera ia tenggak habis. Degup jantungnya tak lagi berirama, melaju kencang karena adrenalin yang merusuh. Ia kembali berdoa, memejamkan mata, memeluk istri tercintanya. Kejadian malam ini tentu tak akan ia ceritakan. Cukup ia simpan seorang diri demi ketenangan keluarganya. Keduanya melakukan kegiatan masing-masing tanpa gangguan. Arya dengan pekerjaan yang baru dan akan menjemput Sinta di sore hari untuk akhirnya ke warung makan atau pasar membeli sayur dan lauk untuk makan malam. Sinta yang tubuhnya berisi perlahan terlihat mengalami penurunan berat badan. Terlihat jelas dari pipinya yang terlihat lebih tirus dari sebelumnya, padahal pola hidup dan pola makan yang dilakukan pun relatif sama dengan sebelumnya. Hanya saja Sinta tak pernah mengeluhkan apapun pada suaminya. Memasuki bulan ketiga, keduanya tinggal di kontrakan yang baru. Arya akhirnya mulai menyadari perbedaan Sinta sekarang, yang lebih sering termenung seorang diri di dapur atau di ruang tamu. Ia bahkan sering tak menyimak pembicaraan. Tubuhnya pun terlihat semakin kurus, seperti kekurangan asupan nutrisi. Keluar, cepat keluar. Suara serak kembali terdengar berbisik lirih di telinganya, membuyarkan senandika yang sedari tadi Arya lakukan. Ia memang sudah lama berhenti merokok, membuatnya sering memikirkan kejadian hari ini kemarin. Bahkan suara-suara yang selalu terdengar dan menyuruhnya keluar, suara yang terus saja terdengar dan belum ia pahami maksud dan tujuannya. Ia selalu menganggap suara-suara itu adalah halusinasi karena terbayang pertemuannya dengan banyak orang di setiap kesempatan. Prang! Suara nyaring terdengar dari arah dapur, mengagetkan dan membuat Arya secepat kilat mengambil langkah 1000. Kakinya menjejak keras lantai keramik dingin dengan langkah cepat menuju sumber suara. Ia terbelalak ketika mendapati istrinya tengah berbaring lemas bersimbah darah di lantai dapur. Lengan di atas sikunya luka. Kulit yang tadinya terisi daging kini menjadi bergelambir dan mengucurkan darah. Luka sayatan dalam mengeluarkan darah segar yang membanjiri lantai. Tolong! Ia berteriak, membuat tetangga yang tadinya tengah tenang bercengkrama dengan keluarga masing-masing berlarian keluar dan menggedor pintu dengan cepat. Arya mengangkat tubuh istrinya yang lemah dan mengucurkan darah dari lengan atasnya. Pintu dibuka dengan terburu-buru. Tetangga yang berdiri di depan pintu lantas langsung terkejut karena melihat pakaian Sinta dan Arya yang berlumuran darah. Nanti saya jelaskan. Tolong bantu saya dulu bawa Sinta ke rumah sakit, pintanya pada tetangga yang berjubel di depan pintu. Beruntung tetangga yang merupakan seorang lelaki muda di rumah pertama memiliki mobil yang bisa ia pinjam untuk membawa Sinta ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya sudah, biar saya antar ke vaskes terdekat, ucapnya kemudian berlari menuju kontrakannya untuk mengambil kunci mobil. Arya masih saja memeluk tubuh lemah istrinya dalam cemas di deretan kursi tengah. Ia tak menyangka hal ini akan terjadi pada dirinya dan keluarganya. Ia juga tak pernah tahu Sinta ada masalah yang dipendam. Keduanya padahal selalu berkeluh kesah bersama sehingga tak ada yang disembunyikan satu sama lain.
Sesampainya di klinik, sebuah berangkar langsung menyambut mereka untuk pada akhirnya membawa tubuh lemah Sinta ke ruang perawatan darurat. Arya masih merasa kalut. Ia duduk sendirian di ruang tunggu dengan kaos yang basah karena darah yang mengalir dari lengan istrinya. "Tenang, yang sabar mas." Kalimat pendek itu seketika membuyarkan lamunan Arya. Ialah Rami, tetangga yang mengantarkannya. Ia merasa bersalah karena pada dasarnya ia belum mengenal dan belum sempat berkenalan dengan penghuni kontrakan ujung. "Terima kasih, Mas." Ia memutus ucapan terima kasihnya dengan nada tanya. "Rami, nama saya Rami. Saya kebetulan yang tinggal di ujung. Maaf kita belum sempat berkenalan karena belakangan saya jarang berada di rumah." Jelas Rami sambil menjulurkan tangan untuk mengajak bersalaman. "Saya Arya. Maaf karena saya belum sempat mampir dan memperkenalkan diri. Padahal saya adalah warga baru di kontrakan." Arya menatap Rami sejenak kemudian kembali menundukkan kepalanya. "Tidak apa-apa Mas Arya, saya juga belakangan jarang di rumah kok. Sudah tidak usah dipikirkan. Sekarang mending kita sama-sama berdoa supaya istri masnya nggak apa-apa," jawabnya tenang dalam bahasa Indonesia yang terlihat baku. Ari berpikir mungkin karena tetangganya itu seringkali berurusan dengan hal yang resmi atau mungkin akademisi sehingga terbiasa bercakap dengan bahasa yang baku. Ari mengangguk lemah sembari meremas jemarinya sendiri, sementara Rami yang tadi duduk bersama Arya di kursi panjang mulai berdiri dan melangkahkan kakinya. Matanya mengedar ke sekitar dan menatap ranting-ranting pepohonan yang tumbuh lindung di tempat itu. Masnya mau sekalian ikut pulang atau mau di sini dulu?" tanya Rami yang kembali mendekati Arya yang masih terpenuh menunggu kabar perihal istrinya. "Terima kasih Mas. Biar saya di sini dulu. Sekali lagi maaf karena jadi merepotkan," jawab Arya yang merasa sungkan karena merepotkan tetangga barunya. "Oh baik, kalau begitu saya pulang dulu. Semoga akan segera ada kabar baik," ucapnya kemudian menyalami Arya kemudian berlalu. 2 hari terakhir, Arya terpaksa meminta izin untuk tidak masuk kerja demi mengurus istri tercintanya. Meski beberapa tetangga akhirnya datang berkunjung dan membantu, namun ia tak mau meninggalkan istrinya itu. Setidaknya hingga beberapa hari ke depan, atau jika ada sanak keluarga mereka yang bisa mengurus Sinta saat Arya bekerja. Wanita muda itu masih lemah, wajahnya masih pucat, luka di lengannya masih belum sepenuhnya sembuh, dan tentu saja semakin lama Sinta semakin terlihat memprihatinkan. Saripati kehidupannya seperti terhisap habis oleh keadaan yang entah bagaimana datangnya. Dalam kegalauan hatinya gamang, rasa nyaman dan bahagia yang mereka nikmati perlahan mulai terkikis. Satu persatu gangguan mulai berdatangan, tak hanya dari yang tak kasat mata, tapi juga tragedi yang menimpa Sinta. Di malam kejadian, Sinta tengah asik mengupas bawang merah dan bawang putih yang baru saja dibeli sore hari selepas pulang kerja. Ia sengaja mengupas lebih dulu agar mempercepat proses memasak hingga beberapa hari ke depan. Dalam diam dan hikmat dengan aktivitasnya, Sinta merasakan keheningan total. Tak ada suara yang terdengar, hanya degup jantungnya sendiri. Ia menafikan kondisi yang tengah merengkuhnya. Pekerjaannya harus tetap diselesaikan. "Cantik, ayo ikut." Suara serak terdengar pelan di dalam rongga kepalanya. Ia seperti mendengar suara yang tak pernah terdengar. Sinta menggelengkan kepala, merasa apa yang ia dengar hanyalah halusinasi yang bisa saja menyergap siapapun dengan tiba-tiba. Namun suara itu semakin santer terdengar, terus merepetisi dalam kepalanya, suara yang tak melewati gendang telinganya. "Sini, pinjam pisaunya. Ayo ikut cantik," pinta suara itu sambil terus mengajak Sinta untuk ikut. Perlahan tangan Sinta bergerak. Genggamannya pada gagang pisau semakin erat dan tak kunjung melemah, sementara lengan kanannya bergerak mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Jemarinya bergerak lentik membalikan mata pisau ke arah terbalik dan mendekat
mendekatkan bagian tajam itu ke arah lehernya. Sinta merasa ada yang tak beres. Sesuatu tengah mengontrol tangannya. Ia tak punya tendensi skizofrenia atau mungkin penyakit kejiwaan lain. Di saat yang sama, kesadaran Sinta yang tadinya berada di awang-awang kembali terkumpul. Sekuat tenaga ia berusaha menahan tangannya sendiri. Ada pemberontakan yang terjadi, nalar dan tak kunjung bisa dikendalikan. Pergulatan dengan tubuhnya sendiri terjadi. Tak terelakkan, Sinta yang berusaha berteriak justru terbungkam dengan seluruh tenaga yang tersisa. Sinta menahan tangannya sendiri dan berujung terluka. Sebuah hentakan keras dan tiba-tiba mendorong ujung runcing pisau itu ke lengannya sendiri, menembus kulit yang tanpa daging yang bergelampir di bagian dalam lengannya. Seketika Sinta berteriak, mengalami syok berat dan pingsan di tempat. Gerimis membasahi rerumputan, begitu juga dahan ranting dan dedaunan jambu di halaman kontrakan. Malam semakin meninggi, membuat seluruh penghuni terlelap. Setelah seharian diselimuti lelah, tak terkecuali Sinta dan Arya. Keduanya sudah lebih baik. Sinta sudah mulai mendapatkan tenaga dan kekuatannya, meski belum sepenuhnya pulih. Sementara Arya, lelaki itu bangun setiap 2 jam sekali demi memastikan istrinya baik-baik saja. Ia benar-benar menjadi suami yang siaga dengan segala kebutuhan sang istri. Tak ada romansa, tak ada hubungan intim antara keduanya. Yang ada hanyalah rasa peduli satu sama lain. Tak jauh dari kasur empuk dan selimut tebal yang merengkuh tubuh Arya dan Sinta, ada seseorang yang masih terjaga. Ia menutup mata sembari bersila. Tampah berisi bunga, keris berwarna hitam yang berdiri di tengah tampah tanpa penyangga. Juga beberapa benda aneh berupa kertas bertuliskan aksara aneh tergeletak di depannya. Ia bergumam tanpa suara. Bibir bergerak cepat merapalkan sesuatu. Di ruangan itu bergerak bayangan-bayangan, bayangan tubuh tanpa nyawa yang separuhnya menampakkan luka dengan darah menghitam, dilengkapi geliat benda putih di sela-sela luka yang menganga. Rambut panjang terurai menyapu lantai, mengelilingi ia yang tengah merapal mantra. Jangan takut, kekayaanmu sebentar lagi akan bertambah berkali lipat seperti yang kau inginkan. Suara itu menggema di seluruh ruangan berdinding bata yang bersekat-sekat. Di setiap hunian yang para penghuninya tengah terlelap, hawa panas mulai menyeruak diam-diam dan membuat para penghuni lingkungan itu menjadi gelisah. Kipas angin dan penyejuk ruangan seperti tak memiliki daya. Hawa panas yang menyergap tak bisa ditanggulangi dengan mudahnya. Seperti biasa, ini adalah kali pertama semenjak tempat itu berdiri. Keris yang berdiri tanpa penyangga bergerak, bergetar hebat dan cepat melayang ke arah plafon. Benda keramat itu bergerak horizontal, berputar liar dalam satu poros dan menunjuk ke satu arah, kiri, yang berarti arah tempat penghuni kontrakan lain tengah terlelap tidur. Hanya saja tak ada yang spesifik siapa yang tengah ditunjuk. Di ruangan lain, sosok-sosok transparan tengah melayang tenang dengan seringai mengerikan, mengelilingi tubuh-tubuh yang terlelap tanpa bisa melawan, tak terkecuali dengan Arya dan Sinta. Wanita muda itu tengah dipandang lekat oleh sesosok nenek tua berambut panjang. Rasa kagum karena kecantikan Sinta membuat sosok itu kian bersemangat untuk mengambil paksa dan memakan saripati hidupnya. Lidahnya terjulur panjang, air liur berbau busuk menetesi lengan Sinta yang terluka, menjilat. Itulah yang ia lakukan. Luka Sinta yang belum sepenuhnya pulih dijilati hingga kembali menganga. Padahal dokter sudah menjahit luka itu agar lukanya cepat tertutup. Sinta gelisah, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Keringat mengucur deras membasahi tubuhnya. Bahkan saat hawa dingin hujan ditambah penyejuk udara dan kipas angin, semua itu seperti tidak memiliki efek untuk menanggulangi hawa yang tengah mendera. Sinta terhenyak. Ia bangun dengan penuh kejut. Matanya terbelalak ketika mendapati kepala seorang perempuan tua tengah mendekati lengannya. Jijik dan takut, ditambah Sinta melihat lidah panjang berwarna hitam menjulur dan menjilati luka di lengannya. Ia ingin berteriak kencang, namun mulutnya terasa bungkam. Keras
keras usahanya untuk sepenuhnya sadar, namun tak kunjung membuahkan hasil. Setiap sendi di tubuhnya terasa kaku, lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat, hingga pita suaranya terasa membeku. Dalam hatinya, ia merapal doa. Ia hanya bisa berharap Tuhan membantunya segera sadar hingga ia bisa membangunkan Arya yang tengah terlelap memunggunginya. Tak ada kuasa yang lebih kuat dari Tuhan. Sinta yang berjuang keras mendapatkan kesadaran dan kendali atas tubuhnya berhasil menggerakkan jemarinya, satu gerakan krusial yang menjadi titik nadir perlawanannya terhadap sosok jahat yang tengah menikmati saripati hidup yang mengalir lewat darahnya. Tangannya berhasil bergerak kencang dan menghantam punggung Arya yang tengah membelakanginya. Lelaki itu bangun dengan penuh kejut. Ia awalnya ingin bersungut. Ketika Arya berbalik badan, ia juga melihat sosok itu masih menikmati tetesan darah dari luka Sinta yang kembali terbuka. "Pergi kamu jahanam!" Arya berteriak lantang, kemudian memukul sosok yang berada di antara mereka dengan sekuat tenaga. Namun yang ia rasakan hanyalah udara kosong. Hentakan tangannya meninju udara, menembus tubuh wanita tua itu yang kemudian seketika memudar. Arya mulai sadar ada yang tak beres dengan hidup mereka semenjak tinggal di tempat itu. Hunian yang nyaman itu sepertinya menyimpan sebuah rahasia. "Sayang, bangun sayang. Ayo kita pergi ke rumah orang tua kamu." Arya seolah seperti tersadar. Dalam kepanikannya, ia justru menarik kuat tubuh istrinya agar bisa segera bangun. Ia bahkan lupa bahwa istrinya masih belum pulih dengan tangan yang masih terluka. Dengan susah payah, Arya membopong tubuh Sinta. Ia menyambar kunci motor yang berada di meja TV. Tak ketinggalan, ia juga mengambil beberapa jaket yang tergantung di belakang pintu. Satu ia pakaikan ke Sinta, satu ia pakai sendiri, dan dua lain ia gunakan untuk mengikat tubuh Sinta ke pinggangnya. Cepat keduanya melesat mengendarai sepeda motor menerobos rinai hujan dan hawa dingin menuju rumah orang tua Sinta yang jaraknya kurang lebih 10 km. Arya bahkan meninggalkan rumah kontrakan mereka dalam kondisi pintu yang terbuka. Ia tak peduli jikalau ada pencuri yang masuk dan membabat habis harta benda. Ia hanya peduli dengan keselamatan istrinya. Tok tok tok, tok tok tok. "Assalamualaikum, Mama." Arya memanggil bertuanya itu dengan lantang karena panik. Ia bahkan menggedor keras pintu karena takut Sinta semakin lemas dan kedinginan. Tak berapa lama, seorang wanita tergopoh-gopoh membuka pintu ditemani seorang remaja. Ialah ibu Sinta dan adiknya yang menatap bingung. Tak biasanya sang menantu itu bersikap keras dan panik. Kesantunan yang biasa ditunjukkan seperti memudar karena rasa takut. Arya langsung masuk menuju kamar dan membaringkan Sinta di kasurnya yang lama. "Kenapa? Kok tiba-tiba begini?" tanya mertuanya yang masih saja bingung. "Mah, tolong panggilkan orang yang bisa. Takut ya Sinta kenapa-kenapa." Mendengar kata-kata bisa yang diungkapkan Arya, mertuanya itu langsung paham. Ia lantas meraih ponsel dan menelpon seseorang. Ia berbincang sejenak dan meminta tolong agar orang itu segera datang. Adik lelaki Sinta yang masih remaja ikut masuk ke kamar sambil membawakan gelas plastik dan seceret air putih untuk diminum. Tanpa sempat mengucapkan terima kasih, Arya langsung menuangkan air dan menenggak hingga habis. Rasa takut dan degup jantungnya yang memburu membuatnya tak mengindahkan norma yang biasanya ia junjung tinggi. "Sekarang tenanglah dulu. Mama sudah panggil kenalan yang paham. Nanti saja sekalian kamu ceritakan ya," ucap sang mertua menenangkan Arya yang masih tersengal. Setengah jam berlalu, ketukan di pintu kembali terdengar. Tak ketinggalan salam lirih mengiringi bunyi seorang lelaki tiba. Namun bukanlah sosok yang asing bagi Arya. Lelaki berbadan gempal itu tersenyum ketika mendapati Arya yang tengah berdiri mematung karena kaget. "Selamat malam Mas Arya. Saya tidak menyangka saat ini akan datang lebih cepat," ucapnya menyalami Arya yang masih bingung. "Mas Rami?" ucapnya terkejut. "Nanti saja saya jelaskan, sebaiknya kita lihat Mbak Sinta dulu," ucapnya sambil mengayunkan tangan sebagai pertanda Arya untuk jalan lebih dulu. Rami berdiri diam, matanya terpejam sembari merapal mantra. Tangannya berada di depan perutnya sembari menggenggam sesuatu yang tak terlihat bentuknya. Ia membuka mata, kemudian melangkah mendekat.
Permisi mas, ucapnya pelan sambil menyingsingkan lengan bajunya. Tangan Rami terbuka, tak tampak apapun. Telapak tangan yang putih itu ia dekatkan ke lengan Sinta yang terus mengucurkan darah tanpa menyentuh. Ia menggerakkan telapak tangannya di atas luka di lengan Sinta bolak-balik beberapa saat. Telapak tangan yang terbuka itu bergerak cepat menutup, mencengkram sesuatu yang belum tahu apa isinya. Sudah, biarkan Mbak Sinta istirahat dulu. Mari kita bicara di depan, ajaknya sambil tersenyum dengan nada yang tenang. Arya mengikuti di belakang. Rami jalan terlebih dulu dan duduk di sofa sederhana di ruang tamu. Adik lelaki Sinta menyusul tak lama dengan seteko teh panas dan beberapa gelas di atas nampan. Tak ketinggalan ibunda Sinta yang ikut duduk di antara mereka sambil menunjukkan air muka yang panik. Maaf mas, sebelumnya saya tidak terbuka dengan Mas Arya dan keluarga. Sebelumnya saya sudah memberi pertanda, tapi sepertinya Mas Arya belum bisa menangkap maksudnya ya. Sejak awal saya sudah menyuruh Mas Arya untuk keluar dari tempat itu. Deret kalimat yang terlontar dari bibir Rami seketika memberikan pencerahan bagi Arya. Ia langsung mengingat suara-suara aneh yang sejak lama berbisik di telinganya. Sebentar. Maksud Mas Rami, suara yang saya dengar. Arya memastikan dugaannya. Ya, sayalah yang mengirim salah satu penunggu pusaka yang saya punya untuk memperingatkan Mas Arya. Tidak cuma Mas Arya, tapi setiap orang yang ingin menyewa di tempat itu. Jawabnya kemudian menyesap teh panas yang terhidang di depannya. Maafkan, saya sebelumnya tidak segera mendatangi Mas Arya untuk mencegah. Karena saya saat itu sedang berada di luar kota untuk membersihkan tempat lain. Maka dari itu hanya penunggu pusaka yang sengaja saya tinggal di rumah yang memperingatkan. Jelas saya lagi setelah mengaturkan maaf. Lantas ada apa sebenarnya? Arya semakin penasaran dengan segala peristiwa yang selama ini mereka alami. Maafkan. Sebenarnya tanah itu adalah milik keluarga jauh saya. Keluarga kami itu memang sangat dekat dengan mistisme dan berbagai ilmu kanuragan. Tanah itu sendiri sudah dimiliki selama 3 generasi. Makanya pengelola sendiri tidak tahu bahwa saja masih ada hubungan kerabat dengannya. Pemilik tanah adalah sepupu dari kakek saya. Beliau dulu adalah juragan tanah yang memiliki lahan di banyak tempat, dan salah satunya adalah lahan kontrakan itu. Setelah beliau berpulang, terjadi perebutan hak waris yang terjadi di antara anak-anak beliau. Mereka bertikai, bersih tegang hingga membawa masalah keluarga itu ke jalur hukum dan jalur lain. Ia yang mendapat bagi hasil paling kecil tidak terima atas keputusan sesuai wasiat dan menempuh cara gaib sebagai ajang pembalasan dendam. Beliau menanam sesuatu yang bisa membuatnya kaya, tapi dengan tumbal siapapun yang ada di tanah itu. Ia berhenti berbicara dan menarik nafas dalam, kemudian melanjutkan. Saya di sana sebenarnya ingin mencabut pusaka yang beberapa tahun terakhir sudah mengambil banyak nyawa. Namun justru Mas Arya dan Mbak Sinta datang terlebih dulu. Mbak Sinta saat ini sedang hamil muda. Itulah sebabnya Mbak Sinta yang langsung diincar untuk kemudian dijadikan korban. Lanjutnya, maksud Mas Rami, istri saya itu sedang hamil. Kok bisa-bisanya Mas Rami punya asumsi kalau Sinta sedang hamil? Arya terkejut ketika kata hamil terlontar dari mulut Rami. Mbak Sinta itu wanginya berbeda. Wangi yang menjadi pertanda seorang wanita tengah hamil muda. Semua sosok yang selama ini membantu saya sudah tahu itu. Dan itu juga yang membuat Mbak Sinta menjadi target utama. Saran saya, Mas Arya tidak perlu kembali ke rumah itu. Besok biar saya temani memindahkan barang-barang. Nanti biar saya bantu untuk mencari tempat tinggal lain. Mas Rami menawarkan bantuan. Lalu bagaimana bisa Mas Rami kenal dengan ibu mertua saya? Pertanyaan demi pertanyaan terlontar demi mengurai benang kusut yang ada di kepalanya. Kebetulan orang yang ibu telepon adalah ayah saya. Beliau sudah cukup tua untuk menangani hal seperti ini. Sudah saatnya sayalah yang menggantikan beliau. Ya, jika saya butuh bantuan, saya tinggal minta nasihat. Dalam satu malam, semua pertanyaan yang selama ini mengendap di benak Arya seketika terurai. Satu demi satu jawaban akhirnya ia dapatkan. Ia beruntung karena bisa membawa Sinta keluar tepat waktu.
Matahari terik menemani dua orang lelaki yang tengah sibuk memindahkan barang dari mobil bak terbuka ke dalam rumah. Mereka adalah Arya dan Rami. Keduanya bahu-membahu memindahkan barang-barang dari kontrakan ke rumah orang tua Sinta. Mereka akan tinggal di rumah itu setidaknya untuk sementara waktu hingga Sinta benar-benar pulih dan mendapatkan kontrakan baru yang lebih aman. Ludiska dari dahi mereka yang basah. Keduanya duduk setelah barang terakhir berhasil dipindahkan ke dalam rumah. Nanti akan saya kabari ya jika ada rumah kontrakan yang bagus dan sudah dipastikan aman dari segala gangguan. Maaf jika segala kesalahan masa lalu dari kerabat saya justru menjadi gangguan dan menyakiti keluarga Mas Arya. Semoga tidak lama lagi saya bisa mencabut hal-hal buruk di tempat itu, ucap Rami yang berniat untuk berpamitan kembali ke kontrakan dan meneruskan penyamarannya. Saya yang harusnya berterima kasih karena Mas Rami kami jadi bisa keluar tepat waktu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk tidak mengacuhkan pertanda-pertanda yang diberikan, jawab Arya dengan penuh haru dan rasa terima kasih. Keduanya berpisah. Rami pergi mengendarai mobil bak terbuka yang mereka gunakan untuk memindahkan barang. Arya mengernyit ketika ia melihat sesosok wanita tua berkebaya tengah berdiri dan tersenyum sambil melambaikan tangan padanya. Ia tak pernah tahu kalau ada orang lain. Namun ia kembali terkejut ketika sosok wanita tua itu menggerakkan bibirnya. Suara lirih seketika terdengar di dalam kepalanya. Sampai bertemu lagi ya nak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana atau @saujana story. Keren banget kisahnya. Udah lama ya Bang Jana nggak mengirimkan kisahnya di sini dan karena kesibukan ya. Dan akhirnya kisah perdananya setelah absen sekian lama cukup menarik sekali kisahnya di sini. Bagaimana tentang misteri rumah kontrakan yang mana ternyata di endingnya tanah di rumah kontrakan itu adalah tanah sengketa keluarga ya. Jadi kalau menurut saya Arya dan Sinta adalah korban dari perang keluarga yang terjadi di sana. Dan untungnya ada Mas Rami, yang mana Mas Rami ternyata adalah bagian keluarga jauh ya, kerabat jauh dari keluarga yang bersengketa di tanah kontrakan itu, yang mana dia ingin mencabut sesuatu yang tidak baik yang sudah memakan korban nyawa cukup banyak ya. Hampir saja Sinta, dan ternyata Sinta sedang hamil muda ya, yang mana memang teman-teman ketika orang sedang hamil muda tuh ada yang bilang manis ya, darah manis ya. Jadi wanginya tuh mengundang makhluk-makhluk, apalagi di situ sudah ada makhluk yang kejam ya, bukan terundang lagi. Dan endingnya tuh ada nenek-nenek yang pakai kebaya hitam yang ngejilatin tangannya Sinta. Jadi part horor yang terbaik menurut saya di situ adalah ketika sosok nenek-nenek itu sedang menjilati tangannya Sinta yang bekas luka, yaitu parah banget. Keren banget Bang Jana. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya saja. Dan buat Bang Jana, terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya ya teman-teman juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh. Kirimin aja ke WA kita, ditunggu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya. Karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.